Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kembali lagi kita dalam acara Tanya Dokter di live Instagram Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Perkenalkan, nama saya Ners Hairudin selaku host pada siang ini. Bersama di tengah-tengah kita datang dokter spesialis jantung Rumah Sakit Bayangkara Makassar, yaitu Dokter Adi Surya, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang tentunya tiap harinya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Selamat siang dokter. Selamat Mungkin siang, bisa disapa-sapa sahabat. Ya, halo sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Salam sehat semuanya. Nah, karena kebetulan pada siang ini kita ditemani oleh Dokter Adi Surya selaku spesialis jantung dan pembuluh darah. Tentunya tema kita pada siang ini tidak jauh-jauh dari penyakit jantung dan pembuluh darah, dokter izin. Maka pada siang ini kita akan membahas tentang penyakit jantung. Apakah bisa menyerang kaum milenial? Tentu bisa. Ya dok ya? Ya, Ya, sangat siap. bisa. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang ingin mengajukan pertanyaan, konsultasi terkait penyakit jantung pada usia muda, boleh nanti di chat di kolom komentar ya. Namun sebelum kita memulai, mungkin Dr. Adi Surya mungkin bisa memberikan sedikit statement terkait penyakit jantung pada usia muda, yaitu usia milenial. Izin dok, silahkan dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua sahabat milenial Bayangkara. Saya Dr. Adi Surya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Makassar saat ini. Jadi siang ini ya, siang yang lumayan terik hari ini, kita akan membahas masalah kondisi atau kejadian penyakit jantung pada milenial. Artinya kalau kita ngomong bahas milenial, kita membahas milenial artinya tidak lepas dari tautan umur. Yang saya tahu usianya sekitar 20 tahunan ke atas hingga 35 tahun ya. Iya dok. Jadi kelahiran tahun 89 sampai 97. Jadi itu yang masuk dalam batasan umur milenial. Terus yang kalau mau ditanyakan gimana sih kondisi atau prevalensi angka kejadian penyakit jantung pada usia milenial? Saat ini sesuai dengan data yang dicantumkan oleh WHO, angka kejadian di seluruh dunia itu sampai saat ini sekitar 40% terjadi pada usia di atas 40 tahun. Banyak juga dok. Banyak, sangat banyak kalau di atas 40 tahun. Jadi faktor resiko dari Canadian Cardiovascular of Society itu mengatakan bahwa faktor resiko yang mempengaruhi kejadian penyakit jantung di masa depan, yang pertama adalah usia di atas 40 tahun. Yang kedua, laki-laki lebih sering dibandingkan perempuan ya, di atas usia 40 tahun. Tapi ketika nanti berubah, ketika wanita sudah memasuki masa menopause, itu prevalensi kejadian penyakit kardiovaskuler itu lebih tinggi pada wanita. Jadi berbalik. Sebelum wanita menopause, dia lebih rendah. Jadi memang karena ada faktor hormon estradiol atau estrogen sendiri yang dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah sehingga resiko kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah itu sedikit berkurang dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit komorbid lainnya seperti diabetes mellitus, hipertensi. Terus yang ketiga, hyperkolesterolemia. Dan yang keempat itu merokok dan obesitas. Nah, itu menjadi faktor resiko yang tidak terelakkan untuk kejadian penyakit kardiovaskuler. Sedangkan kalau kita bicara di bawah usia 40 tahun atau usia milenial, ternyata satu dekade terakhir, sekitar 10 tahun terakhir itu terjadi peningkatan. Bahkan di beberapa praktek klinis dokter spesialis jantung, termasuk di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kita pernah melakukan perawatan terhadap pasien dengan usia 29 tahun waktu itu. Cukup muda umurnya. Sangat muda, bahkan aktif ya. Saya nggak boleh sebut profesinya kali ya. Intinya kalau di Makassar di Bayangkara Makassar berkaitan dengan apa sih kira-kira profesinya seperti itu. Intinya laki-laki 29 tahun, olahraga aktif, terkena serangan jantung. Jadi kalau kita mau tahu banyak nggak sih kejadiannya? Kalau dibilang banyak dibandingkan prevalensi dengan angka populasi dibandingkan usia, ya memang lebih sedikit. Tapi ada nggak? Ada.
Jadi kejadian itu atau bukti dan evidence itu sudah ada kejadian penyakit jantung di bawah usia 30 tahun bahkan ya. Iya. Dan kita sudah pernah merawat pasien-pasien seperti itu sebelumnya. Iya dokter. Tadi dokter menyampaikan bahwasanya meskipun kita berolahraga aktif, Ya. tapi mungkin ada beberapa faktor lain yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung pada usia milenial, dok ya. Benar. Mungkin tentunya erat kaitannya dengan gaya hidup dokter ya. Betul. Pada usia milenial. Betul. Seperti mungkin merokok bisa. Salah satunya merokok. Jadi merokok itu menjadi faktor resiko mayor terhadap kejadian kardiovaskuler. Iya, dok. Jadi ya benar. Itu tadi sedikit statement dari dokter Adi Surya terkait penyakit jantung dan pembuluh darah pada usia milenial. Jadi sahabat-sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tema kita pada siang ini, boleh langsung bergabung di live Instagram Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin sebelumnya dok, ada hal-hal yang perlu saya juga tanyakan dok. Mengingat silakan. usia saya juga masih Ya. terkait kaum milenial Relatif, tadi. iya. Iya dok. Selain gaya hidup pada usia muda dok, kebanyakan juga dok usia milenial ini terkait dengan obesitas dok. Betul. Ya. Sangat betul. Apakah obesitas ini dapat mempengaruhi juga jantung dan pembuluh darah pada usia-usia muda dok? Sangat. Iya, jadi terima kasih pertanyaannya. Obesitas berpengaruh nggak terhadap kondisi kejadian kardiovaskuler di masa depan? Sangat berpengaruh, apalagi pada usia muda. Kenapa? Karena kita tahu pada pasien-pasien dengan obesitas atau penyandang berat badan berlebih daripada standarnya ya, atau kita sini kalau ngomong obesitas berarti harus tentukan dulu standarnya, yaitu indeks massa tubuh. Di mana indeks massa tubuh berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dari idealnya, itu kita anggap sebagai overweight atau obesitas. Obesitas ini menjadi faktor risiko juga terhadap kejadian penyakit jantung kardiovaskuler. Kenapa? Karena pada kondisi obesitas manusia itu resiko terjadinya radikal bebas dan inflamasi di dalam tubuh itu meningkat, yang berdampak langsung terhadap kondisi pembuluh darah dan jantung secara langsung, yang menyebabkan dapat terjadinya plak atau pembentukan plak aterosklerosis di dalam pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa penyebab serangan jantung sendiri atau jantung koroner ya, kita ngomongnya jantung koroner karena penyakit jantung itu spektrumnya luas. Ada masalah konduksi, ada masalah pembuluh darah, ada masalah katup, ada masalah otot, Banyak macam. sangat ya. banyak macam. Tapi kalau kita spesifikkan di pembuluh darah jantung koroner, maka kondisi seperti faktor resiko obesitas sendiri menjadi salah satu predominan faktor untuk kejadian 10 tahun di masa akan datang. Makanya kalau dari beberapa literatur maupun guideline, obesitas itu sudah masuk sebagai salah satu faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskuler. Baik, Gitu. dokter. Terima kasih atas jawabannya dokter. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari sahabat live Instagram Rumah Sakit Bayangkara, kita bacakan dulu dok, yaitu dari Aul Salsabila. Assalamualaikum, izin dokter bertanya, saya umur 25 tahun tapi sudah 5 hari ini jantung berdebar-debar kencang dan badan terasa lemas, apakah faktor yang mempengaruhinya dok? Jadi sahabat kita ini merasakan ada jantung berdebar-debar dok di usia milenial juga ini dok, sepertinya usia 25 tahun. Jadi untuk Mbak Aul Salsabila, berdebar-debar yang menyebabkan lemah seluruh badan. Kalau mau ditanya faktornya, ini faktor apa dulu? Makanya tadi yang saya bilang sebelumnya bahwa penyakit jantung itu spektrumnya luas, bukan cuma penyakit jantung koroner saja, tapi ada gangguan irama jantung. Nah, kemungkinan Mbak Aul Salsabila ini memang mengidap penyakit jantung aritmia kalau misalnya memang berdebar-debar, dan itu harus diperiksakan ya. Salah satu pemeriksaan yang kita rekomendasikan adalah pemeriksaan elektrokardiografi untuk melihat dulu irama jantungnya. Apakah betul pada saat berdebar-debar itu heart rate atau detak jantungnya memang melebihi dari normal, yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau misalnya lebih dari 60 sampai 100 kali per menit di EKG-nya atau elektrokardiografinya, maka kita lihat apakah dia yang normal atau yang tidak normal. Ada namanya sinus takikardi, ada namanya supraventricular takikardi. Dan biasanya pada izinnya usia muda perempuan, resiko kejadian supraventricular takikardi itu
lebih meningkat. Faktor resikonya apa? Faktor resiko secara genetiknya kita nggak tahu, tapi dia betul-betul idiopatik. Jadi memang kejadian ini bisa saja ada namanya penyakit Wolff Parkinson White. Jadi sejak dari lahir itu normalnya, kalau saya analogikan sebagai bahasa awam ya. Jadi sistem kelistrikan jantung itu kita istilahkan ada gardu listriknya namanya SA node. Terus nanti gardu listrik ini bisa menghasilkan listrik yang menghantarkan ke area jantung untuk berdetak, ke AV node sampai ke ventricle. Jadi dia punya satu jalur ya. Anggaplah dari gardu listrik, dari PLN ke gardu listriknya, dari gardu listriknya ke rumah-rumahnya orang. Normalnya begitu. Nah, ketika terjadi ada orang yang mencuri listrik, atau namanya kita sebut di jantung itu aksesoris pathway, maka listrik itu tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan tadi. Keluar rel dia namanya. Nah, kondisi aksesoris pathway ini dapat menyebabkan kondisi detak jantung yang berlebih tadi, cepat atau takikardi akibat arus listriknya lewat situ. Kondisinya ya berdebar-debar, bisa bikin lemas, bisa bikin keringat dingin, bisa bikin sesak, bisa bikin nyeri dada salah satunya, meskipun bukan penyakit koroner ya. Kalau usia muda. Nah, itu harus diperiksakan. Jadi kalau kita periksakan pada saat berdebar-debar, datang ke Rumah Sakit Bayangkara, kita lakukan elektrokardiografi dan memang didapatkan adanya gambaran itu, maka harus ada treatment lebih lanjut, namanya ablasi. Tapi nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Aul Salsabila tadi yang menanyakan jantung berdebar-debar pada usia muda, boleh mungkin datang langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melanjutkan konsultasinya dengan Dokter Adi Surya. Karena butuh pemeriksaan lebih lanjut yang disampaikan tadi dokter, yaitu perekaman elektrokardiografi. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu alfabet. Pertanyaannya, apakah tanda kalau kita terkena serangan jantung, Dok? Mungkin tanda awalnya, Dok, begitu yang dapat sahabat-sahabat lihat misalnya saat terjadinya di rumah, Dok. Benar. Yang paling penting adalah untuk ini Mas atau Mbak ya. Yang jelas Mbak, untuk penanya ya, Mbak atau Mas Alfa B Charlie ini. Tanda-tanda serangan jantung yang pertama pasti nyeri dada dulu. Nyeri dadanya berbagai macam, tapi yang paling khas adalah nyeri dadanya di retrosternal atau di dada sebelah kiri. Itu seperti kalau orang yang pernah mengalami serangan jantung, dia ngomongnya seperti tertindih beban berat, atau seperti di squeeze, seperti diremas jantungnya atau dadanya gitu. Biasanya nyeri dada ini tembus ke belakang dan menjalar ke area lengan sebelah kiri ataupun leher serta rahang, itu biasanya, tapi tidak selalu. Intinya hanya nyeri dada seperti tertindih beban berat atau seperti tersqueeze gitu, seperti diremas. Yang kedua, biasanya kondisi-kondisi seperti ini berlangsung lebih dari 30 menit. Jadi kalau sudah nyeri dadanya seperti itu berlangsung 30 menit, disertai dengan gejala tambahan misalnya keringat dingin, mual muntah, atau bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri dan sesak, nah itu sudah tanda-tanda serangan jantung saat itu. Tapi kalau kita mau tahu tanda-tanda bahwa kita memiliki penyakit jantung koroner dari gejala klinis, salah satunya tadi nyeri dada. Tapi nyeri dadanya durasinya tidak sampai 30 menit. Nah, biasanya nyeri dadanya ini meningkat intensitasnya pada saat kita melakukan aktivitas. Mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Jadi kalau kita lagi istirahat, nggak ada nih jalan. Jantung mungkin beraktivitas lebih. Jadi kan ketika kita beraktivitas, jantung itu membutuhkan oksigen yang lebih ya. Namanya demand oksigen. Ketika dia membutuhkan demand oksigen, otomatis dia membutuhkan curah jantung yang lebih banyak. Nah, si pembuluh darah ini kan punya fungsi untuk menghantarkan makanan ya, nutrien, termasuk oksigen ke jantung. Jadi ketika dia memang ada penyempitan dan jantung membutuhkan oksigen yang berlebih, dia melakukan penyempitan lagi supaya sampai itu ke otot jantung. Nah, tapi kalau ada penyempitan atau plak aterosklerosis, sudah ada nih penyempitan, tiba-tiba dia menyempit, maka alirannya tidak ada. Nah, itulah salah satu tandanya. Jadi nyeri dadanya bertambah saat aktivitas, ternyata pada saat istirahat dia relief. Nah, itu tanda-tanda yang paling penting yang harus kita ketahui, 3 tanda dari penyakit jantung koroner seperti itu. Jadi kalau dibawa istirahat, nyerinya berkurang atau bahkan hilang. Aktivitasnya nyerinya makan bertambah. Iya, betul.
itu mungkin jawaban dari Dokter Adi Surya tadi terkait tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner, Dok. Izin Dok, ini kami juga kadang sulit membedakan, Dok, nyeri dada pada pasien jantung Betul. dengan nyeri pada pasien-pasien GERD, Dok. Ya, benar. Jadi nyeri dada itu sebenarnya tidak spesifik untuk penyakit jantung saja. Tadi yang saya jelaskan bahwa kalau gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 itu biasanya lebih spesifik, tapi tetap harus melakukan pemeriksaan fisis dan klinis serta penunjang ke dokter ya. Jadi harus ada konsultasinya supaya memang kita bisa lebih presisi. Kalau jadi nyeri dada itu banyak, bisa disebabkan oleh kardiak atau jantung, bisa disebabkan oleh otot yang spasme namanya muscle strain atau sprain. Yang ketiga bisa disebabkan oleh penyakit lambung atau GERD ya. Iya, Dok. Asam lambung meningkat orang bilang. Terus yang keempat bisa karena penyakit sarafnya, dan yang kelima bisa karena organ-organ di sekitarnya, misalnya tulang, paru ataupun pembungkus dari jantung dan pembungkus dari parunya sendiri, pleura maupun perikardnya. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor untuk nyeri dada. Ya, untuk memastikannya. Untuk dokter, memastikannya mungkin ya perlu rekaman EKG. Harusnya. Makanya setiap pasien-pasien dengan nyeri dada, Iya, Dok. bukan anjuran, wajibnya harus dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi untuk pemeriksaan dasarnya dulu. Siap, Dok. Kalau klinisnya sudah kita anggap, oh ini kemungkinan besar nyeri dadanya karena penyakit jantung, kita konfirmasi dengan EKG ternyata memang ada gambaran iskemik maupun infak atau sumbatan ya, bisa kita lihat dari EKG, ya 80% sudah tegak nih. Tinggal pemeriksaan lanjutan dan pengobatan terapinya selanjutnya seperti itu. Jadi jangan main-main ya, sahabat-sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara, jika terjadi nyeri dada yang faktornya belum kita ketahui, sebaiknya segera periksakan ke rumah sakit. Yang selanjutnya akan diperiksakan rekaman jantung dokter ya, untuk menentukan diagnosisnya apakah nyeri dadanya ini betul-betul khas dari serangan jantung atau faktor lain, Dok. Iya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lastri Syarif. Izin bertanya, Dokter, apa yang perlu diketahui generasi milenial tentang menjaga kesehatan jantung mereka? Mungkin ini terkait kiat-kiatnya untuk menjaga jantung tetap sehat pada usia milenial, Dok. Ya, kalau untuk menjaga atau mencegah kejadian kardiovaskular itu kewajiban semua manusia ya, semua orang ya, karena nggak ada orang yang mau tersiksa karena penyakit jantung depannya, karena kita tahu bahwa ketika kita divonis penyakit jantung, resiko untuk pengobatan jangka panjang itu sudah ada di depan mata, sudah jelas. Jadi jangan pernah berharap ketika kita sakit jantung terus pengobatannya hanya 2-3 hari seperti orang demam, itu nggak akan mungkin. Continuous begitu. Pasti akan continuous. Saya nggak tega mau bilang seumur hidup. Jadi bahasanya jangka panjang. Seperti itu. Karena sometimes kita bisa menurunkan dosis atau bisa menambah dosis dari obat yang kita butuhkan. Kiat-kiatnya yang pertama, kalau dari guideline European Society of Cardiology itu sendiri atau dari perkumpulan dokter kardiologi Indonesia, itu yang pertama jelas, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari dan atau 150 menit dalam 1 minggu itu harus dilakukan untuk mencegah. Maksudnya aktivitas fisik apa? Ya olahraga atau exercise ya. Nah, pilihan exercise-nya itu cukup yang aerobik dan moderate ya, dan intensitasnya moderate. Untuk mengetahui intensitas olahraganya kita, sekarang kan sudah banyak teknologi keolahragaan ya, sport scientist ya. Kita bisa menggunakan smartwatch untuk melihat detak jantung. Yang paling gampang adalah detak jantung. Jadi pada saat exercise dianjurkan detak jantung kita itu di zona 2 dan zona 3. Jadi sekitar 120 sampai 130 kali per menit. Jangan lebih dari itu sudah cukup. Tapi kalau orang yang atlet memang yang exercise-nya dia rapid progresif, misalnya orang yang ya orang pelari dan lain-lain lah ya, dia ngejar di situ tuh. Dari zona rate-nya bisa ditingkat lama-kelamaan sampai dia dapat targetnya. Tapi kalau hanya untuk mencegah, cukup 30 menit dalam sehari, 150 menit dalam seminggu dengan intensitasnya moderate, 120 sampai 130 kali detak jantungnya, dan pilihan olahraganya atau exercise-nya adalah aerobik. Aerobik itu maksudnya bukan senam ya, tapi yang menggunakan otot-otot besar pada penyangga tubuh. Mau otot bicep, tricep, quadricep, terus gastrocnemius atau betis, paha ya. Jadi salah satunya adalah bisa sepeda, bisa jalan,
bisa renang, bisa lari juga masuk lah ya. Iya. Intinya di zona heart rate 23 itu tadi, jangan lebih dari itu. 120 sampai 130. Iya, kali, Dok. betul. Terus yang kedua ya jelas pola makan atau lifestyle. Kalau pola makannya kita dianjurkan, sangat dianjurkan itu hitungannya adalah sehari sekitar 2000 kalori. Kalau yang sehat ya. Maksudnya tidak ada diabetes, tidak ada penyakit Nggak ada ginjal penyakit. kronis ya. Jadi 2000. Nah, itu 2000 kalori itu dalam 24 jam kita bagi. 60%-nya karbohidrat, 30%-nya protein, 5%-nya lemak, 5%-nya mineral dan vitamin. Itu masuk. Jadi harus ada proporsi itu dalam setiap makanannya kita, termasuk fiber ya, serat. Yang ketiga, kalau merokok ya berhenti merokok. Ini Dok, masalah umum yang sering terjadi pada usia milenial, yaitu gaya hidupnya yang merokok itu tadi. Betul ya. Jadi kalau merokok ya harus berhenti merokok kalau kita mau tanya pencegahannya ya. Siap. Terus kalau ada lagi yang misalnya bertanya, kalau misalnya cuma 2 batang sehari, intinya setiap kita menghisap asap rokok, di dalam asap rokok itu sangat banyak sekali zat aktif yang dapat bersifat radikal bebas terhadap tubuh. Setiap isapan atau setiap batang yang kita isap dari asap rokok dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit jantung kardiovaskuler. Jadi ya itu pilihan bagi teman-teman yang merokok ya. Jadi kalau misalnya mau mencegah ya harus berhenti, tidak ada jalan lain. Itu yang pertama. Terus selain olahraga, lifestyle-nya, rokoknya, berat badannya tadi kita sudah bahas, obesitas, jangan obesitas. Yang keempat, kalau ada faktor resiko di usia muda, karena sekarang sudah banyak sekali faktor resiko di usia muda terjadi. Di usia 15-16 tahun, anak SMA tiba-tiba ternyata sudah hipertensi. Itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita lihat kemarin fenomena anak belia, remaja yang cuci darah itu cukup meningkat di Indonesia. Di Jakarta ya karena salah satunya pola hidup. Pola hidupnya. Jadi konsumsi gula yang berlebih yang menyebabkan berat badan berlebih itu betul-betul harus dijaga. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada faktor resiko harus dijaga, dan yang paling penting sebenarnya, dan ini yang sangat sulit dihindari termasuk dokter juga, itu kelola stres dengan benar. Nah, ini yang memang sampai saat ini sih metode untuk diajarkan kepada masyarakat tentang pengelolaan stres itu sangat beragam. Jadi semua orang punya itu, Dok. Sangat betul. Iya, makanya mungkin teman-teman saya di departemen psikiatri bertambah karena tambah banyak orang stres dengan ambang usia yang lebih rendah, lebih muda gitu. Usia SMA udah banyak yang baper dan lain-lain yang mudah untuk stres. Iya, saya juga nggak tahu, usia mungkin muda, karena stresnya lebih tinggi. benar, anak milenial kan sekarang kan yang gitu tuh, mudah mental health issue kan. Nah, jadi ketika stres itu tidak terkelola dengan baik, ternyata menjadi faktor resiko juga terhadap penyakit jantung. Iya, makanya saya mau jelaskan satu lagi. Penyakit jantung akibat patah hati itu ada. Waduh. Namanya Bahaya Takatsubo tuh. syndrome. Jadi ketika patah hati apapun penyebabnya, misalnya kucing kita meninggal, orang tua kita meninggal, terus kita betul-betul terbawa dengan itu, bisa menyebabkan atau berimplikasi secara langsung terhadap jantung secara langsung. Jadi otot jantungnya bisa melemah. Namanya Takatsubo syndrome. Silakan di searching sendiri Takatsubo syndrome atau sindrom patah hati. Jadi itu ada terjadi dan beneran terjadi. Dan kondisinya di Makassar waktu saya masih pendidikan itu banyak sekali anak-anak muda di bawah 30 tahun yang mengalami Takatsubo syndrome. Jadi bukan mitos, dan itu ada, benar adanya gitu. Jadi penting kelola stres, itu penting, sangat penting. Ya. Kan tadi kiat-kiat menjaga jantung pada usia milenial tadi, beberapa contohnya sudah disampaikan dokter, seperti olahraga, makan makanan sesuai dengan porsinya. Betul. Dok. Kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pola minum panas dan dingin baik untuk jantung, Dok. Dia bertanya ini, Dok, lebih kepada jenis minumannya, Dok. Panas atau dingin apa dapat mempengaruhi kesehatan jantung, Dok? Kalau dibilang panas atau dingin sebenarnya pengaruh nggak ada. Selama dia air putih, kalorinya 0. Jadi yang paling penting adalah jumlah kalori yang kita masukkan di dalam tubuh sehari-hari. Selama bukan pengidap penyakit jantung kongestif atau bendungan jantung ya, akibat gagal jantung, jumlah minum tidak perlu dibatasin. Atau kecukupan, gampangnya gini, kecukupan kebutuhan cairan sehari itu sesuai dengan berat badannya kita. Supaya kita tidak dehidrasi.
30 cc dikalikan 30 sampai 50 cc dikalikan berat badannya kita. Nah, tapi ketika kita mengalami penyakit jantung kongestif atau gagal jantung itu harus dikurangi sekitar 80%. Jadi 80% dari total kebutuhan cairan itu yang boleh masuk dalam sehari karena jantung tidak boleh bangun. Kalau panas dan dingin nggak ada sih ya. Cuma ya itu kitanya aja mau enak minum yang panas, yang hangat ya, bukan panas. Kalau panas kan nggak bisa juga kita minum yang panas. Yang hangat atau yang dingin nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang katakan bahwa air dingin itu dapat menyebabkan kegemukan itu salah besar. Iya, karena air putih itu kalorinya 0 gitu. Kecuali air dingin disertai dengan cookies ya pasti bisa. Iya. Tapi kalau air putih saja enggak. Nah, itu tadi jawaban dari Dr. Adi Surya terkait menanggapi tentang minuman dingin dan panas. Jadi lebih lanjutnya jika ingin konsultasi terkait penyakit jantung dan pembuluh darah, silahkan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada hari apa dok? Harinya jadwalnya dokter? Kalau sebenarnya kan kita poli tiap hari ya, semua ada ya. Jadi ada beberapa dokter, kita ada 4 dokter kami dan kami itu tim. Kalau saya secara pribadi Senin, Rabu sore dengan Sabtu pagi. Iya. Jadi perlu sahabat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar ketahui bahwasanya poliklinik Rumah Sakit Bayangkara Makassar selain pagi ada juga poli sore ya di sini ya. Jadi silahkan datang ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar jika ingin mengkonsultasikan terkait penyakit-penyakit jantung. Mungkin ada closing statement dari dokter terkait tema kita pada siang ini dok. Silahkan dok. Ya. Untuk sobat Makassar, sobat sehat Makassar ya, sobat milenial Bayangkara, yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa menjaga kesehatan jantung itu sangat penting, apalagi mumpung kita di usia muda. Mungkin 1 dekade terakhir 10 tahun terakhir itu gaya hidup kita semakin baik, olahraga makin banyak, meskipun rekreasional sport ya, dan itu dapat menyebabkan atau meningkatkan kondisi kesehatan jantung kita. Jadi kalau memang teman-teman sudah memiliki gaya hidup yang seperti itu, tolong dilanjutkan. Yang kedua, tetap tadi seperti saya bilang, bahwa ketika kita sakit jantung, mengalami sakit jantung, kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa minta, pengobatannya pasti akan jangka panjang. Dan itu sangat menyebabkan stresor yang akan meningkat. Selain cost yang meningkat, waktu juga akan terbuang lebih banyak karena kita harus sering kontrol ya. Selain itu juga kita terbatas untuk mengkonsumsi dan melakukan aktivitas yang kita inginkan. Misalnya ada yang suka traveling dan lain-lain, itu kalau sudah sakit jantung ya pasti akan terbatas ya. Jadi jagalah jantung mulai saat ini, mulai sejak kita masih muda, tepatnya di bawah 40 tahun. Yang pertama harus jaga gaya hidup sebaik mungkin. Yang kedua hindari rokok. Yang ketiga kalau bisa berat badan ideal. Yang keempat tetap lakukan aktivitas minimal